pasarnya lebih fokusnya lebih tajam. Jadi jangan menggunakan satu merek untuk beberapa macam jenis produk. Ini contohnya Coca-Cola. Coca-Cola ini contoh yang baik dalam penerapan hukum kontraksi. Karena mereka buat brand Coca-Cola dan demikian kuat karena fokusnya hanya pada minuman cola saja. Jadi kalau kita ngomong minuman cola ya Coca-Cola gitu ya. Nah, ketika Coca-Cola ini mau buat minuman teh gitu ya. Dulu mereka sempat buat teh ya. Coca-Cola ini sempat buat teh. Mereka tidak memberi namanya brandnya Coca-Cola, tapi mereka namanya Hi-C. Hi-C gitu ya. Mungkin ini tidak terlalu terkenal produknya. Dan juga ini ketika Coca-Cola ini mau buat kayak aqua gitu ya, kayak minuman siap minum gitu, mereka nggak buat merek Coca-Cola, tapi mereka buat merek Ades. Jadi Ades itu adalah salah satu produk milik Coca-Cola, tapi tidak diberi nama Coca-Cola. Mereknya tidak Coca-Cola. Nah, ini hukum kontraksi ini diterapkan baik oleh Coca-Cola. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini manfaatnya. Keuntungan atau manfaat pemasaran bersaing. Ada 3 manfaat. Yang pertama adalah alokasi sumber daya pemasar yang lebih efisien, karena perusahaan dapat memilih pasar yang lebih menarik. Jadi alokasi sumber daya pemasarnya itu lebih efisien, fokus begitu ya. Dan yang kedua adalah manfaat kedua, lebih memahami kebutuhan dan keinginan pasar. Semakin sempit ruang lingkup pasar yang ditarget, semakin mudah perusahaan mengenal dan memahami perilaku konsumennya. Pada gilirannya, semakin akuratlah desain produk, harga, tempat, dan promosi untuk pasar sasarannya. Ya jelas ya, kalau kita fokusnya ke tertentu ya, pemahaman kebutuhan dan keinginan pasar tertentu, makanya kita bisa buat produk ya tertentu itu ya. Dan manfaat selanjutnya adalah lebih memahami situasi persaingan. Jadi yang kita lihat ya persaingan di produk yang kita layani, yang sama kita layani itu saja. Nah, ini keuntungan kenapa kita melakukan pemasaran bersasar atau targeted marketing. Beberapa kondisi yang menyebabkan pasar tidak bisa atau tidak perlu disegmentasi. Nah, ada juga kasus di mana ini pasarnya ini sudah tidak bisa disegmentasikan lagi. Jadi kalau kita pecah-pecahkan lagi, kita buat segmen-segmen lagi, itu akan kesulitan. Malah ketika kita memasuki industri tersebut, memasuki market tersebut, kita akan susah gitu ya. Nah, ada beberapa kondisi atau kriteria yang menyebabkan pasar itu tidak bisa atau tidak perlu disegmentasi. Ada 5. Yang pertama adalah ukuran pasar terlalu kecil. Nah, jadi kalau misal ini sudah kecil, kemudian kita segmenkan lagi, ini akibatnya tidak ekonomis gitu ya. Yang kedua adalah pasar amat sangat homogen. Segmentasi diperlukan kalau perilaku konsumen berbeda-beda. Dengan segmentasi, konsumen atau pasar yang berbeda-beda itu dikelompokkan gitu ya. Nah, harapannya perilaku dalam kelompok homogen, sedangkan antar kelompok berbeda. Jadi kalau misal pasar ini sudah homogen ya, tidak perlu disegmentasikan lagi gitu ya. Kemudian pasar amat sangat heterogen. Segmentasi ditujukan untuk membagi pasar menjadi segmen-segmen ya. Segmen adalah sekelompok konsumen yang memiliki respon yang sama terhadap rangsangan tertentu atau stimuli tertentu. Bila bisa pula dikatakan bahwa segmen adalah konsumen yang memiliki kesamaan perilaku konsumsi tertentu. Jadi syarat terbentuknya segmen adalah adanya kesamaan antar kelompok konsumen. Jadi kalau sangat heterogen, sebaiknya jangan dibuat segmentasi, karena akan terlalu susah. Karena akan sangat kecil-kecil sekali ya, karena kan terlalu heterogen gitu.
Kemudian pemakai berat atau heavy users menempati proporsi terbesar dari pasar dan hanya segmen inilah yang relevan sebagai pasar sasaran. Jika dilakukan segmentasi, akan diperoleh segmen pemakai berat, pemakai sedang, dan pemakai ringan. Kalau diketahui pemakai berat menghasilkan 95% permintaan pasar, tentu pasar sasaran yang lebih layak adalah kelompok ini. Karena itu tidak perlu lagi dilakukan segmentasi. Nah, kondisi yang kelima adalah sebuah merek sudah didominasi di dalam pasar. Jika sudah mendominasi setiap segmen, tidak perlu dilakukan segmentasi. Kalau perusahaan mencoba mempersempit pasar sasaran, hasilnya bukan meningkatkan, malah sebaliknya menurunkan penjualan. Contohnya adalah teh botol sosro. Jadi teh botol sosro ini sudah segmennya udah luas ya, bisa diminum siapa saja, wanita, laki, wanita, pria, anak-anak, dewasa, remaja, semua bisa minum teh sosro gitu ya. Nah, ketika teh sosro ini coba membuat segmen, misal teh khusus wanita melahirkan, teh khusus wanita remaja gitu, nanti hal ini tidak baik gitu ya, karena apa? Karena malah sebaliknya akan menurunkan penjualan gitu. Jadi tidak perlu segmenkan lagi. Kemudian kita, sepertinya ada hal lain kok tidak ada di sini ya. Oh, ini. Oke, ini. Selanjutnya adalah tahap-tahap pemasaran bersasar. Jadi dalam membuat strategi pemasaran bersasar ini ada 3 langkah utama. Singkatannya STP, ya. S-nya adalah segmentasi pasar atau market segmentation. Kemudian yang kedua T, pemilihan pasar sasaran atau market targeting. Dan yang ketiga adalah penentuan posisi merek atau brand positioning. Nah, dalam langkah-langkah ini kemudian dijabarkan lagi ini. Kalau kita ngomong tentang segmentasi pasar, kita perlu yang pertama adalah melakukan identifikasi variabel segmentasi. Ada 4 variabel segmentasi pokok, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan identifikasi variabel, kita perlu melakukan atau mengembangkan profil setiap segmen yang dihasilkan. Nah, kemudian kita masuk ke sini, kita masuk ke pemilihan pasar sasaran. Setelah dilakukan segmentasi, kita membuat target. Ini loh yang mau kita pilih. Jadi, pilih kriteria untuk menentukan daya tarik segmen. Berikutnya, pilih segmen sebagai pasar sasaran. Ya. Setelah kita melakukan ini, berikutnya kita perlu melakukan perumusan posisi pasar. Jadi, kita mau, perusahaan kita itu mau seperti apa sih, brandingnya seperti apa sih, posisinya seperti apa sih. Caranya adalah mengembangkan brand positioning untuk setiap pasar sasaran. Dan yang terakhir adalah mengembangkan bauran pemasaran untuk setiap pasaran sasaran. Apa itu bauran pemasaran? Itu istilahnya 4P. 4P itu produk, ya nanti kita akan bahas ya, produk, price, promotion, and place. Oke. Berikutnya, kita langsung saja masuk ke ini. Segmentasi pasar yang pertama ya, SPP. S yang pertama adalah segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar ya? Segmentasi pasar adalah proses mengelompokkan pasar ke dalam segmen-segmen yang berbeda-beda. Segmen pasar adalah, segmen pasar itu apa? Sekelompok, ini harusnya saya beri tanda panah. Kayaknya membingungkan ya. Nah, sedangkan segmen pasar adalah sekelompok pembeli yang memberikan respon yang sama terhadap aktivitas pemasaran tertentu. Itu pengertian dari segmentasi pasar dan segmen pasar lain ya. Jadi kalau segmen